Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, Shalom, damai di hati. Apa kabar kita di hari ini? Tentunya kita semua ada dalam keadaan yang sehat, kuat, dan diberkati oleh Tuhan. Di saat ini berjumpa lagi dalam ibadah renungan harian di edisi hari Sabtu, tanggal 6 Agustus tahun 2022. Dan karena itu jemaat yang diberkati oleh Tuhan, sebelum kita beraktivitas, kita bekerja di saat ini, marilah kita bersama-sama beribadah kepada Tuhan Allah. Dan karena itu sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita memintakan kekuatan daripada Roh Kudus. Kita berdoa, mari berdoa. Ya Tuhan Allah yang adalah firman dan kehidupan, di saat ini ya Tuhan, kami jemaat-Mu, kami hendak lagi belajar bersama-sama, membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini menjadi kekuatan bagi kami semua dalam kami menapaki setiap hari-hari kehidupan yang Tuhan beri bagi kami. Berikan hikmat bagi kami semua ya Tuhan Allah, agar supaya firman-Mu ini dapat kami mengerti, dapat kami pahami, sehingga mampu kami lakukan di tengah-tengah perjalanan kehidupan kami semua. Ya Tuhan Allah, bermohon ampun dari setiap kesalahan, dosa, pelanggaran yang kami lakukan dalam perjalanan kehidupan kami. Ya Tuhan Allah, di saat ini kami jemaat-Mu telah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah firman kehidupan, kami bawa doa ini kepadamu. Amin. Jemaat yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan, marilah kita membaca Alkitab di saat ini dalam kitab Perjanjian Baru, dalam kitab Ibrani pasalnya yang ke-13, ayatnya yang ke-15 dan ayatnya yang ke-16. Dalam kitab Ibrani pasalnya yang ke-13, ayatnya yang ke-15 dan ayatnya yang ke-16, firman Tuhan berbunyi demikian. Sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Tuhan memberkati akan firman-Nya yang kudus. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, Shalom, damai di hati. Tema ibadah kita di saat ini adalah ucapan bibir yang memuliakan namanya, juga perbuatan baik memberi bantuan. Jemaat yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tentu kita semua bersyukur kepada Tuhan Allah atas kasih dan penyertaan-Nya dalam kehidupan kita. Kita boleh ada lagi di bulan yang baru, di bulan Agustus, di tahun 2022 ini, dengan segala berkat yang Tuhan anugerahkan dalam kehidupan kita. Dan karena itu jemaat yang dikasih oleh Tuhan, di saat ini kita semua lagi boleh beribadah bersama-sama, membaca dan merenungkan firman Tuhan dalam kitab Ibrani, pasalnya yang ke-13, ayatnya yang ke-15 dan ayatnya yang ke-16. Kita pasti pernah mendengar cerita tentang bangsa Israel ketika mereka mempersembahkan korban binatang kepada Tuhan. Tetapi Tuhan tidak berkenan dengan persembahan korban mereka. Tuhan menolak akan persembahan mereka. Kita bisa baca itu dalam Yesaya pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-10 hingga ayatnya yang ke-12. Menjadi pertanyaan bagi kita semua, bagaimana dengan kita sebagai orang Kristen, orang yang percaya kepada Tuhan? Apakah yang kita berikan selama ini kepada Tuhan sesuatu yang Tuhan sukai atau tidak? Karena itu melalui bacaan kita di saat ini, kita tentunya terpanggil untuk kita mempersembahkan korban kepada Tuhan, yaitu
ucapan bibir yang memuliakan namanya. Ucapan bibir yang memuliakan Tuhan dapat berupa kesaksian yang menceritakan tentang kebaikan-kebaikan Tuhan Allah, tentang kasih sayang daripada Tuhan. Ucapan bibir pula mencerminkan akan rasa syukur sehingga membuat banyak orang bersyukur kepada Tuhan. Dan karena itu penulis kitab Ibrani mengatakan kepada orang Kristen Yahudi untuk mereka senantiasa mempersembahkan akan korban syukur kepada Allah dengan cara memuliakan akan nama Tuhan dengan bibir mereka. Karena itu di ayat 15 merupakan suatu keharusan bagi kita untuk kita memuliakan Tuhan dengan bibir kita. Sebab di ayat 12 di sana menjelaskan tentang alasan yang tepat kenapa kita harus memuliakan akan nama Tuhan. Karena Kristus dia telah menderita untuk kita semua. Karena itu agar hidup kita memperoleh hidup kekal dan berada bersama dengan Tuhan Yesus Kristus di kota yang akan datang. Dalam ayatnya yang ke-14. Dan karena itu hidup kita telah diperdamaikan dengan Allah dengan darah dan tubuh Kristus. Maka saudaraku, memuliakan nama Tuhan itu adalah seharusnya. Yaitu bagaimana kita senantiasa memuliakan nama Tuhan dengan terus menerus di tengah-tengah perjalanan kehidupan kita semua. Karena itu saudaraku, gunakanlah bibir kita untuk terus memuliakan akan nama Tuhan. Untuk terus memuji nama Tuhan dengan cara kita bersaksi atas kebaikan-kebaikan Tuhan Allah dalam kehidupan kita. Agar supaya nama Tuhan dipermuliakan. Janganlah saudaraku kita menggunakan akan bibir kita untuk mengucapkan akan kata-kata yang kotor. Kata-kata yang tidak baik sehingga orang tersandung mendengarkan ucapan kita. Dalam ayatnya yang ke-16, di sana penulis mengatakan, janganlah kamu lupa berbuat baik. Ternyata saudaraku, untuk memuliakan nama Tuhan bukan hanya dengan bibir saja, melainkan dengan perbuatan kita sehari-hari, yaitu perbuatan yang kita lakukan, perbuatan yang baik bagi kehidupan orang lain. Maka orang yang melihat kita pasti mereka akan terberkati melihat hidup kita dan nama Tuhan dipermuliakan. Karena itu saudaraku, menolong sesama adalah bagian dari kebaikan. Tetapi berbuat baik belum tentu bisa menolong orang. Sebab kita manusia terbatas. Oleh karena itu, semasih kita ada waktu, semasih kita ada kesempatan bagi kita untuk melakukan kebaikan, mari kita lakukan itu dalam kehidupan kita. Jangan kita menjadi orang-orang yang pelit untuk menolong kehidupan orang lain. Bagaimana kita bisa dikenal sebagai orang yang baik jika kita tidak mau menolong akan kehidupan orang lain? Karena itu saudara, kita melihat pribadi dari Yesus Kristus di mana Ia menolong kehidupan kita dari segala dosa yang kita lakukan sehingga kita boleh menikmati keselamatan, kita boleh menikmati kehidupan yang kekal dan berkat yang Tuhan anugerahkan dalam hidup. Dan kita sebagai orang-orang yang percaya karena melihat akan perbuatannya yang ajaib sehingga mari kita katakan bahwa Tuhan itu baik dalam kehidupan kita. Karena itu jemaat yang diberkati oleh Tuhan, keluarga Kristen, tetaplah kita melakukan kebaikan, tetaplah kita memberi bantuan kepada orang lain. Karena inilah korban-korban yang menyenangkan akan hati Allah. Sebab Yesus Kristus tetap sama, baik dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, terima kasih atas segala kasih dan kebaikan-Mu yang terus teralami dalam kehidupan kami. Kami boleh ada di saat ini
menikmati hari yang baru, hari pemberian Tuhan. Kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat, tubuh yang kuat, nafas kehidupan, umur panjang, bahkan berkat yang Tuhan beri di tengah-tengah kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan Allah atas semua yang Tuhan beri dalam kehidupan kami. Kami pun bersyukur dan berterima kasih ketika di saat ini ya Tuhan, kami boleh beribadah bersama-sama jemaat yang ada di Gemi Maranatha Pas Selatan ini. Kami boleh beribadah, ibadah renungan harian keluarga di saat ini. Firman boleh kami baca dan kami renungkan. Kiranya ya Tuhan firman ini boleh menjadi kekuatan bagi kami dalam kami melangkah dalam hari-hari hidup yang Tuhan beri. Dan firman ini boleh dan mampu kami praktekkan itu di tengah-tengah kehidupan kami. Kami selalu diajarkan ya Tuhan Allah bagaimana kami menggunakan akan bibir kami untuk memuliakan akan nama Tuhan. Bahkan pun ya Tuhan, kami pun diajarkan agar supaya di tengah-tengah kehidupan kami pun harus memperhatikan akan orang-orang lain yang berada di sekitar kami. Kami memberi bantuan kepada mereka ketika Tuhan Allah memberi berkat dalam kehidupan kami pun boleh menjadi berkat bagi kehidupan sesama kami. Ya Bapa yang bertakhta dalam kerajaan sorga, diberkatilah kehidupan jemaat-Mu, terlebih khusus jemaat Gemi Maranatha Pas Selatan dari kolom 1 sampai dengan kolom 27, dari mereka yang masih bayi sampai kepada oma opa kami yang telah lanjut usia. Tuhan, berkatilah kehidupan jemaat-Mu dalam setiap pekerjaan mereka, usaha, mata pencaharian mereka diberkati oleh Tuhan. Berkat-berkat daripada Tuhan akan selalu ada menjadi bagian kehidupan mereka. Tuhan pula yang akan memberkati kehidupan orang tua kami, oma opa kami yang telah lanjut usia. Tuhan beri kuat, Tuhan beri sehat, Tuhan beri sukacita, kegembiraan di tengah-tengah kehidupan mereka menikmati masa tua yang Tuhan anugerahkan dalam kehidupan. Pun bagi kehidupan anak-anak kami, baik mereka yang belum bersekolah maupun mereka yang sudah bersekolah maupun mereka yang sudah bekerja, diberkati oleh Tuhan. Mereka akan selalu menjadi anak-anak yang berhasil, anak-anak yang sukses meraih apa yang mereka cita-citakan di tengah-tengah kehidupan mereka. Ya Bapa yang bertakhta dalam kerajaan sorga, bagi kehidupan jemaat-Mu yang sedang ada dalam pergumulan kehidupan, bagi mereka yang sakit, kiranya ya Tuhan, Engkau memberikan kesembuhan, Engkau memberikan pemulihan, Engkau mengangkat sakit yang mereka rasakan, sehingga kesembuhan boleh terjadi dalam kehidupan mereka. Dan ketika dalam pergumulan, iman mereka semakin kuat kepada Tuhan. Pun mereka yang bersyukur menikmati segala berkat Tuhan dalam kehidupan mereka, baik itu ketika mereka ketambahan usia setahun, baik itu di tengah-tengah kehidupan pribadi maupun dalam kehidupan keluarga, Tuhan Allah yang akan selalu melengkapi sukacita jemaat-Mu, dan mereka akan terus bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan. Ya Bapa yang bertakhta dalam kerajaan sorga, diberkatilah kehidupan para hamba-Mu yang ada di Jemaat Gemi Maranatha Pas Selatan, pelayan khusus, penatua dan diaken dari kolom 1 sampai dengan kolom 27, para pendeta, vikaris pendeta, pegawai kostor, kiranya ya Tuhan Allah, Engkau pula akan selalu memberkati kehidupan kami dalam setiap tugas kerja pelayanan yang kami lakukan dan kerjakan, dan itu semua untuk hormat dan kemuliaan akan nama Tuhan Allah. Pemerintah kami ya Tuhan yang ada di Kota Tomohon diberkati oleh Tuhan dalam setiap tugas tanggung jawab mereka, Bapak Wali Kota, Bapak Wakil Wali Kota, jajaran yang ada, terlebih khusus pemerintah yang ada di Pas Selatan 1, Pas Selatan 2, Kecamatan Tomohon Timur, diberkati oleh Tuhan. Tim multimedia yang terus memberi diri mereka ya Tuhan Allah, Tuhan berkati, Tuhan beri kuat, Tuhan beri sehat, bahkan berkat Tuhan selalu menjadi bagian hidup mereka. Ya Tuhan, kehidupan kami di sepanjang hari ini maupun di sepanjang kehidupan kami hanya mau serahkan ke dalam tangan kasih sayang daripada Tuhan. Terpujilah akan nama Tuhan Allah, kami bawa doa ini kepadamu. Amin.
Jemaat yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan, demikianlah ibadah renungan harian kita di saat ini. Semoga kita semua terberkati dan terus nonton renungan harian keluarga di channel YouTube Gemi Maranatha Paslaten. Di like, di komen, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, damai di hati.